Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dari mahasiswi STEMI Gimsa Semarang. Di sini kami akan mempresentasikan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi presentasi dengan mata kuliah perancangan dan analisis algoritma pada pertemuan ke-6 tentang algoritma divide and conquer dan algoritma greedy. Pertama, algoritma divide and conquer. Pengertiannya: 1. Divide and conquer dulunya strategi militer yang dikenal dengan nama divide ut imperes. Kedua, sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Definisinya: 1. Divide membagi masalah menjadi beberapa upamasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Kedua, conquer, yaitu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upamasalah atau secara rekursif. Ketiga, combine, yaitu menggabungkan solusi masing-masing upamasalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Objek permasalahan dibagi menjadi masukan input atau instances. Kedua, matriks. Ketiga, eksponen dan lain-lain. Tiap-tiap upamasalah mempunyai karakteristik yang sama atau the same type dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Skema umum algoritma divide and conquer. Prosedur divide and conquer (input n.2 integer) menyelesaikan masalah dengan algoritma DNC. Masukkan yang berukuran n, keluaran solusi dari masalah semula. Deklarasi R, K.2 integer. Algoritma if n kurang dari then ukuran masalah sudah cukup kecil. Solve upamasalah yang berukuran ini. Else bagi menjadi R upamasalah masing-masing berukuran n per k. Masing-masing R upamasalah do divide and conquer (n per k). N4 combine solusi dari upamasalah menjadi solusi masalah semula atau NDIF jika pembagian selalu menghasilkan dua upamasalah yang berukuran sama, yaitu prosedur divide and conquer. Input n integer menyelesaikan masalah dengan algoritma DNC. Masukkan yang berukuran n, keluar solusi dari masalah semula. Deklarasi (2 integer. Algoritma then masalah sudah cukup kecil. Solve upamasalah yang berukuran n ini. Rumusnya: T n sama dengan Gn 2T n per 2 plus F n kurang dari n lebih dari n. Contoh-contoh kasus dalam masalahnya: 1. Mencari nilai minimum dan maksimum. Persoalan: misalkan diberikan tabel A yang berukuran n elemen yang sudah berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Penyelesaian dengan divide and conquer. Asumsi n sama dengan 2k dan titik-titik diurut berdasarkan absis (x). Algoritma closest pair. 1. Solve jika n sama dengan 2, maka kedua titik dihitung langsung dengan rumus Euclidean. Dan ini contoh divide-nya, himpunan dari titik kedua bagian. Ketiga, conquer secara rekursif. Terapkan algoritma DNC pada masing-masing bagian. Keempat, pasangan titik yang jaraknya dekat, ada 3 kemungkinan letaknya. A. Pasangan titik terdekat dengan di bagian P. B. Pasangan titik terdekat dengan di bagian perik. C. Pasangan titik terdekat dipisahkan oleh garis batas L. Algoritma pengurutan dengan metode divide and conquer, yaitu prosedur short input atau output A, tabel input integer. Algoritmanya yaitu ukuran A lebih dari 1 den, ukuran A menjadi bagian A1 dan A2 masing-masing berukuran N2 n plus 1. Dan ini contoh pendekatan APOAC pengurutan. Sudah membagi, sulit menghubung, split head join. Tabel A dibagi 2 menjadi posisi elemen tersebut. Kedua, sulit membagi, sudah menghubung head split join. Tabel A dibagi 2 berdasarkan nilai elemennya. Misalkan elemen A1 kurang dari elemen A2. Contohnya tersebut. Algoritmanya pengurutan yang termasuk jenis urut cepat, quick sort. B. Urut seleksi, selection sort. Message short
algoritma kasus 1 kasus N1 dengan sendirinya langkah solver, 2 untuk solver, conquer, dan merge. Ini contoh kompleksitas waktu algoritma insert sort. Dan ini kompleksitas algoritma quicksort kasus terbaik. Kasus terbaik ini pivot adalah elemen median sedemikian sehingga kedua tabel berukuran relatif sama setiap kali mempartisian. Ini kasus terburuk, worst case. Kasus ini terjadi bila pada saat partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabel. Kasus jika tabel sudah terurut menaik atau menurun. Ini kasus rata-rata, average case. Kasus ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama. Rumusnya T AVG dalam kurung N sama dengan O dalam kurung N pangkat 2 log N. Algoritma Grady. Pendahuluan. Algoritma Grady ini metode yang populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi ini hanya ada 2 macam, maksimasi dan minimasi. Contoh persoalan optimasi yaitu contoh tersedia dengan persoalan nilai A 32 dengan cara 32 1 plus 1 plus 1, 32 5 plus 5 plus 5 plus 10 plus 1 plus 1, 32 sama dengan plus 10 plus 10 plus 1, 5 koin, minimum 32. Ini penyelesaian dengan algoritma Grady. Strategi Grady pada setiap langkah. Pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Dan ini fungsian penjadwal pelanggan. Input C himpunan pelanggan. Himpunan pelanggan ini mengandalkan urutan jadwal. Deklarasi himpunan pelanggan. I pelanggan algoritma. Ini penyelesaian dengan algoritma Grady ya. Ketika strategi Grady yang telah disebutkan di atas dapat digunakan untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Dan ini strategi pemilihan objek berdasarkan identitas PI1 atau W1 terdapat untuk memberikan solusi optimas. Teorema 3.2 jika P1 atau W1 maka algoritmanya Grady ini strategi pemilihan objek yang berdasarkan terbesar menghasilkan solusi yang optimum. Ini algoritma persoalan fungsional knapsack. Dan ini contoh algoritmanya kompleksitas algoritma O dalam kurung N. Pemecahan masalah dengan algoritma Grady. Ini menggunakan job 1 dengan P1 menaikkan nilai opsi objektif. Dan ini contoh kompleksitas algoritma O dalam kurung N pangkat 2. Dan ini contoh aplikasi algoritma JAXA pada proses routing pada jaringan komputer. Ini proses router 1 ke router 2 ke router 3 dan router seterusnya. Algoritma Grady untuk membentuk Huffman. 1. Baca semua karakter di dalam pada untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Setiap karakter penyusun dapat dinyatakan sebagai fungsi bersimpul tunggal. Setiap simpul diaksin dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Kedua, terapkan strategi Grady dengan berikut. Gabungkan 2 buah pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dan buah pohon penyusunannya. Ketiga, ulangi langkah 2 sampai hanya tersisa 1 buah pohon Huffman. Kompleksitas algoritma Huffman 2 O dalam kurung N log N untuk N karakter. Dan demikian isi presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.